Ya pemirsa, kita kembali lagi di program Kopi Sore dan pastinya juga masih bersama saya Armin Nasri dan juga masih ada Bapak Ismet dan juga Bapak Mirza yang merupakan ketua dan juga wakil ketua untuk Karang Taruna Provinsi Aceh. Dan mungkin buat pemirsa di rumah yang sekarang ini juga mungkin masih penasaran gitu ya, dan tentunya juga perkembangan atau juga mungkin bisa dibilang tingkat skill atau juga mungkin perubahan yang ada di daerah terutama dalam buat anak-anak muda gitu Pak ya. Nah jadi mungkin dari pengalaman dari mungkin laporan dari kegiatan laporan kerja segala macam hasil. Nah itu pemuda-pemuda terutama di daerah-daerah itu sekarang di tingkatan seperti apa sih Pak? Mungkin tingkat kesadarannya, tingkat berubahnya atau juga mungkin minatnya untuk istilahnya nggak bergantung sama pemerintah ya. Ciptakan mungkin ada jiwa-jiwa entrepreneur meskipun mungkin masih dalam tahap awal gitu. Nah itu perkembangannya seperti apa gitu Pak? Ini kita punya tugas secara bersama dengan pengurus dan kabupaten kota semua dan kecamatan. Ini dalam rangka mensosialisasikan. Iya benar. Bahwa anggaran pemerintah ada di desa-desa. Iya benar. Pemerintah. Artinya di situ juga ada dukungan anggaran yang luar biasa terhadap anak-anak muda, Karang Taruna. Ya. Jadi oleh karena itu ketika anggaran itu ada, itu kita dorong yang pertama SDM anak muda itu bagaimana untuk mampu merasionalkan pemikiran aparatur desa, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang menyangkut dengan pola pembinaan terhadap anak muda. Karena ketika regulasi dan aturan itu bisa didorong, artinya anak muda itu bisa memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada. Saya pikir luar biasa itu. Anggaran per desa itu hampir 1 miliar 800 juta. Jadi kalau anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan anak muda dalam konteks pemberdayaan, saya pikir insya Allah itu akan tumbuh dan berkembang anak-anak muda kita yang ada di kampung. Karena selama ini yang saya lihat bersama kerja bahwa banyak anggaran itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Iya benar, ya itu yang terlihat Pak ya sekarang. Infrastruktur itu boleh sesuai dengan kebutuhan yang ada, tapi tidak mesti porsinya ke situ lebih besar. Yang program pemberdayaan terhadap anak muda itu harus kita dorong lebih besar. Anak muda hidup dan berkembang, saya pikir insya Allah kampung di situ akan menjadi lebih aman dan nyaman. Benar. Dan anak muda tidak akan terjebak dengan narkoba. Kenapa anak muda terjebak dengan narkoba? Karena persoalan itu. Persoalan nggak ada kegiatan, nggak ada pendapatan, nggak ada kreativitas. Mungkin tidak bisa nambah. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa ujung tombak Karang Taruna ini berada di desa. Nah, banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita lakukan dalam rangka mendorong pemberdayaan pemuda di desa-desa. Persoalan sekarang ini adalah persoalan pengangguran. Aceh termasuk salah satu angka tertinggi di Sumatera dan di nasional. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan intervensi bukan hanya di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan juga bisa dilakukan oleh tingkat desa sebenarnya. Dan itu lebih akurat pendataan berapa orang yang memiliki kapasitas anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan. Mereka tinggal diberikan pemberdayaan, diberikan keterampilan. Apa yang diinginkan, apa bakat minatnya. Coba didata, dipetakan. Misalnya ada 50 orang anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, tidak punya. Katakanlah ada 50 orang, katakanlah ada 30 orang. 30 orang itu didata. Minat apa dia? Minat memangkas, minat perbaiki AC, bengkel, perabot, atau usaha apa? Nah, sehingga dia diberikan pelatihan, diberikan keterampilan. Kasihlah dia makan dengan menggunakan APBG tadi, anggaran dana desa tadi. Sehingga apa? Output yang diharapkan dari pelatihan magang tadi, dia ini terampil dan siap dipekerjakan. Dan bahkan jangan-jangan nanti ketika pulang dari magang, ketika pulang dari pelatihan, dia bukan bekerja, bahkan mendirikan usaha di desa. Bisa membantu. Dengan mendirikan usaha di desa bisa berkembang badan usaha di desa, mempekerjakan lagi orang lain. Ya, satu sisi dia punya pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Satu sisi juga dia menyumbang pendapatan asli desa. Nah ini suatu skema yang
perlu dukungan dari berbagai macam pihak, terutama kita mendukung dan mendorong agar regulasi-regulasi seperti itu bisa cepat diterbit oleh pemerintah, terutama dalam penggunaan prioritas penggunaan dana desa. Iya. Kalau misalnya tadi ada suatu regulasi, ada satu kanun ataupun perbu yang misalnya mengatur wajib mengalokasikan dana untuk pemuda misalnya 5%. Bukan dana memberikan gelondongan, tapi dana itu dipergunakan untuk dalam rangka melakukan pelatihan, itu menyediakan skill dan berbagai macam pelatihan magang dan seterusnya, sehingga outputnya yang bisa dirasakan oleh pemuda, mereka punya keterampilan, outcome-nya mereka bisa bekerja terampil, sehingga dampaknya apa? Impact-nya adalah untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan di desa-desa. Iya, nah jadi pastinya juga itu sangat menguntungkan sekali ya, karena juga seperti Pak Mirza katakan tadi, juga Pak Ismet tadi, itu mungkin dari perwakilan gitu Pak ya, yang mungkin ikut pelatihan segala macam, dan akhirnya juga bisa membantu para pemuda-pemuda yang lainnya dan tertampung, dan pastinya juga yang paling penting kalau pemudanya juga terorganisasi dengan baik, mereka juga punya tujuan dan kegiatan yang positif, ya pastinya juga nggak akan ada yang namanya juga keributan-keributan atau kriminal yang merugikan masyarakat dan juga meresahkan masyarakat gitu. Nah Pak, mungkin dalam menjalankan visi dan misi mungkin yang terdengar tadi, mungkin yang paling dominan itu dengan dinas sosial. Nah, mungkin dalam hal mungkin yang sebelumnya atau kedepannya ada nggak sih itu yang mungkin kerjasama dengan mungkin dari pihak Pemprov Aceh di tingkat provinsi atau juga mungkin dari dinas Depnaker gitu Pak ya, dalam untuk tetap menggalakkan atau juga menjalankan program-program kerja dari Karang Taruna Provinsi Aceh ke depan, atau cuma hanya dinas sosial saja gitu? Iya, yang selama ini karena pembina fungsional ada Dinsos ya. Konsentrasi penempatan anggaran pos pembinaan terhadap Karang Taruna itu mulai level provinsi sampai kota dan ini itu di Dinsos. Iya benar. Kan? Tapi ini ada aturan baru bahwa Dispora juga yang membina terhadap pemuda. Iya benar. Saya sudah kemarin tuh diskusi dengan beberapa program di Dispora juga bisa. Intinya sebenarnya ketika kita bisa bangun komunikasi yang bagus dengan dinas teknis lain, itu bisa. Karena nggak mungkin mereka itu mungkin yang menjemput gitu ya. Kita mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita. Benar. Jadi selama ini udah kita coba buka akses ini. Artinya kalau memang kawan-kawan kepala dinas terkait itu mau ngajak, kita juga siap. Iya. Karena memang ini tanggung jawab moral kita bersama. Kita kepentingan masyarakat dan anak generasi muda kita di tengah-tengah masyarakat. Iya. Jadi kalau saya lihat memang kita tidak menutup kemungkinan ya, untuk bekerja sama, bermitra dengan siapapun, baik dalam segi kerjasama kolaborasi program maupun dari segi finansial. Di BIRUN misalnya Pak Ismet ada ketua BIRUN yang menggalang dukungan CSR. Mendapatkan CSR Aceh. Nah, potensi CSR kita di Aceh ini kan cukup besar. Ada beberapa perusahaan yang bisa memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan pemuda. Nah ini di dinas sosial, di bawah dinas sosial yang juga pilar-pilar Kesos yang juga mitra kita itu ada forum CSR sosial. Nah ini nampaknya belum begitu aktif. Ke depan bagaimana kita galang dukungan dari CSR, dukungan dari pemerintah, dan juga dukungan dari perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan itu berkontribusi lewat CSR-nya terhadap pembangunan manusia, terutama anak-anak muda di bawah binaan. Iya, nah jadi pastinya juga tidak menutup kemungkinan Pak ya, apalagi mungkin dari dinas-dinas terkait yang mungkin punya program khususnya untuk pemberdayaan kepemudaan, pelatihan, soft skill dan segala macam. Nah itu juga pasti Karang Taruna Provinsi Aceh juga sangat menyambut dan welcome, terbuka gitu Pak ya, karena juga tujuannya pastinya juga untuk para pemuda itu sendiri gitu, yang di daerah ataupun di tingkat di semua tingkat gitu. Oke, nah mungkin yang terakhir Pak, karena kita juga mungkin di penghujung gelaran Kopi Sore untuk hari ini, nah mungkin ada pesan-pesan gitu dari pastinya juga mungkin mewakili dari Karang Taruna Provinsi Aceh untuk dinas-dinas terkait atau untuk pemerintah, dan khususnya juga buat para pemirsa di rumah, khususnya para pemuda nih Pak. Mungkin dari Bapak. Iya, yang pertama kami mengimbau kepada kawan-kawan elemen pemuda di semua daerah. Yang pertama untuk mempersiapkan diri. Bagaimana berbuat untuk kepentingan masyarakat.
yang kita diskusikan tadi, banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk kepentingan anak muda. Iya. Jadi anak-anak muda kita yang berada di kampung. Artinya mempersiapkan SDM, bagaimana yang kita dorong anak muda yang berada di kampung itu menjadi agen perubahan di kampungnya. Gitu. Iya, benar. Agen perubahan ya. Karena mindset kami, ketika anak muda baik, pasti kampung itu akan baik. Iya, pasti ya. Tapi kalau anak muda itu rusak, itu kampung itu akan rusak. Benar. Kami di provinsi juga bersama Mirja bagaimana memikirkan membangun komunikasi efektif dengan pemerintah daerah. Apa yang bisa kami lakukan untuk kepentingan generasi muda, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Iya. Jadi tambah sedikit. Iya. Ya. Pesannya. Kalau saya melihat era sekarang itulah era kolaborasi. Iya. Jadi semua elemen, baik masyarakat, organisasi mahasiswa, organisasi sosial, organisasi, masyarakat, yang kemudian juga ada perguruan tinggi, kemudian ada industri, kemudian ada pemerintahan. Ini bagaimana kita agar sama-sama berkolaborasi. Nah, baik di tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa. Misalnya di desa, Karang Taruna ini harus berkolaborasi dengan pemerintahan desa. Karang Taruna ini harus berkolaborasi dengan badan usaha milik desa. Okay. Kenapa? Agar terciptanya suatu koordinasi, suatu sinergitas pembangunan yang sama-sama mendukung program pembangunan. Nah, begitu juga dengan stakeholder lainnya, kita berharap memandang berbagai macam elemen ini sebagai kolaborator, bukan kompetitor. Karena dengan kolaborasi ke depan kita akan lebih maju. Nah, jadi saya menghimbau kepada rekan-rekan pemuda dan juga rekan-rekan Karang Taruna, kita harus lebih kreatif untuk menggalang kolaborasi ini. Kita ajak pemerintah desa, kita ajak badan usaha milik desa, kita ajak berbagai macam elemen yang ada di pemerintahan, di masyarakat, agar sama-sama berkolaborasi, membangun relasi untuk pembangunan. Sehingga apa? Pemerintah desa support kegiatan Karang Taruna, Karang Taruna support kegiatan BUMG, BUMG support income terhadap pemerintah desa dan seterusnya. Begitulah gambaran yang bisa kita harapkan ke depan agar ini bisa terbangun sehingga Aceh lebih maju gitu. Iya. Nah, tambah satu sedikit lagi. Iya, boleh Pak. Pasca raporta kemarin itu kami memang punya tugas dan tanggung jawab bersama Mirja dan kawan. Nah, ini ada rekomendasi bagaimana mendorong agar pergub itu lahir. Iya, benar. Ini yang sudah kita coba bangun dengan Dinsos, dengan DPR, kan. Mudah-mudahan Pak Angku menyambut dengan baik. Karena kenapa? Kalau pergub itu bisa jalan, artinya bahwa Karang Taruna itu lebih mandiri maksudnya. Iya, benar. Kalau hari ini kan kita memang tetap pembina fungsional harus koordinasi ke depan dengan pergub Karang Taruna ada. Jadi kita di level provinsi itu mensupport kawan-kawan di kabupaten kota itu punya celah gitu kan. Iya. Jadi punya tenaga baru, punya energi baru. Jadi mudah-mudahan ini atas dukungan semua elemen masyarakat dan generasi muda depan, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, insyaallah. Amin. Iya. Nah, pemirsa, kita juga sudah di penghujung gelaran kopi sore dan pastinya juga dari hasil ya bincang-bincang kami sambil ngopi di edisi kali ini, pastinya juga banyak sekali mendapatkan terutama saya dan juga pemirsa di rumah ya pastinya itu pengetahuan dan juga mungkin hal-hal baru yang mungkin dulunya kita mendengar sekilas gitu ya. Nah, dan ternyata Karang Taruna itu di semua daerah di tingkat level baik itu dari ya provinsi di kabupaten, kecamatan bahkan desa itu juga punya sebuah tugas yang cukup mulia sekali dan juga berat dan gak gampang gitu Pak ya. Dan pastinya juga itu merupakan yang akan membawa bangsa kita ke depannya ya pastinya juga pemuda, dan hal ini juga mudah-mudahan bisa menjadi concern atau juga tanggung jawab dan juga perhatian dari semua pihak ya Pak ya, dari pusat dan bahkan juga sampai di daerah. Nah, terima kasih nih buat Bapak Ismet dan juga Pak Mirza. Nah, pastinya juga ketua dan juga wakil ketua dari Karang Taruna Provinsi Aceh, dan mudah-mudahan ya apapun yang sudah kita bincang-bincang hari ini menjadi inspirasi yang pastinya juga buat pemirsa di rumah. Kita mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.